Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suwasi selaku Kepala Sekolah SD 1 Program 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan mahasiswa CPL UNY. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih yang mana pada sore ya, sudah sore ya, atau masih siang? Siang menjelang sore, yang mana biasanya masih atau sudah pada ngantuk, ini disuruh untuk kumpul bersama di sini dalam rangka diseminasi budaya positif, di mana dilaksanakan oleh saya sebagai CGP yang ke-9, di mana untuk CGP itu sampai yang 11 itu adalah katanya yang terakhir, dan kemarin sudah ada yang daftar atau yang terakhir 2, yaitu Bu Neni dan Bu Nastiti. Semoga nanti juga lulus dan bisa bersama saya, sehingga saya nggak sendirian di sini, bisa bertukar pikiran. Oke, untuk acara pada siang atau sore hari ini, sebelum kita mulai acaranya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti acara dapat berjalan dengan lancar, bisa memberi manfaat bagi kita semuanya, dan nantinya tentunya bisa membawa SD kita lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipimpin oleh Mbak Martina. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Ya, terima kasih. Tadi ternyata formnya ada masalah, tapi tidak apa-apa. Kayaknya belum semangat ya. Oke, ya. Materi kita nanti adalah budaya positif. Kira-kira yang terlintas dalam pikiran ibu-ibu semuanya apa tentang budaya positif?
Positif ya. Semuanya positif. Budaya itu berarti kebiasaan yang dilaksanakan terus menerus sampai akhirnya membukti. Di dalam budaya positif itu ada 7 poin penting yang akan disampaikan. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar. Untuk yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Terus kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang kelima, restitusi yang terkait 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, restitusi terkait segitiga restitusi. Oke, mari kita amati bagaimana suasana sekolah kita. Apakah sekolah kita sudah nyaman untuk anak-anak kita? Kira-kira sudah nyaman apa belum? Sudah. Bagaimana interaksi murid dan gurunya? Apakah sudah terjalin baik atau belum? Luar biasa berarti. Bagaimana guru saling bertegur sapa? Ya, kita bisa lihat ketika guru saling bertegur sapa antara mungkin dengan anak-anak atau mungkin juga dengan bapak ibu guru. Bertegur sapa salah satu dari cara agar kita lebih dekat. Oke, berarti apakah bapak ibu atau ibu-ibu di sini sudah mengenal dengan dekat rekan kerja maupun rekan-rekan yang ada di sini? Sudah. Oke, coba untuk lebih memeriahkan, silakan nanti sebutkan nama ibu yang di sampingnya atau di depannya dengan menyebutkan misalkan, saya contohin dari depan, nama dan apa yang dikenal dari ibu tersebut. Misalkan sebutkan nama Bu Suwasih bijaksana, seperti itu. Oke? Ya, mungkin dari diteruskan oleh Bu Suwasih menunjuk sebelahnya, terus nanti dilanjutkan sampai selesai. Ya, Bu Suwasih Wilwibawa. Bu Neni. Sekatan. Ya, Bu Neni sekatan. Ayo Bu Neni lanjut. Berarti yang serba bisa. Oke. Serba oke. Bu Rahma Kelsius. Waduh, ini luar biasa. Oke, terus? Wah. Sebelahnya Bu Jati. Bu Jati yang teringat adalah payung. Ya, setiap tanya sebelum baca itu lebih baik. Ya. Lanjut. Mbak Reni. Yang Wah, oke. Terus? Mbak Martina penyabar. Oh, ini yang paling sabar ya di antara teman-teman yang luar biasa. Lanjut. Paling heboh biasanya. Oh, ini yang paling heboh. Oke. Terima kasih ya. Ternyata sudah mengenal baik antara satu dengan yang lain. Ternyata mengenal itu indah. Karena kalau tidak mengenal, kita mau berkolaborasi atau bekerja sama itu susah. Pertanyaan yang selanjutnya, ya, ini nanti apakah di kelas Bapak Ibu hari ini ada murid yang tidak mematuhi aturan? Ada? Oh. Bapak Ibu merespon pelanggaran murid itu bagaimana? Ya, ini nanti mungkin akan terjawab dengan berlalunya atau kita mengikuti slide demi slide sampai akhir, dan semoga nanti ini bisa menjadi solusi agar anak-anak kita tidak lagi melanggar peraturan.
Yang pertama tadi terkait perubahan paradigma belajar. Jadi Ki Hajar Dewantoro dalam filosofi pendidikannya, pendidikan bertujuan menuntun skala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi sebenarnya kita belajar itu atau membelajarkan anak itu yang terpenting adalah anak-anak itu bisa selamat dan bahagia. Ya. Kemudian yang paling senang adalah bahagia. Yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya menuntut tumbuhnya, hidupnya, kodratnya pada anak. Jadi anak-anak itu sudah punya garis dasarnya masing-masing. Kita tidak bisa mengubah anak-anak sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya bisa menuntun apa yang sudah digariskan agar anak-anak bisa mencapai semaksimal mungkin yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh anak tersebut. Ya. Perubahan paradigma belajar, paradigma baru pembelajaran berdiferensi. Peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, berdasarkan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama Beriman dan beriman dan bertakwa. Yang kedua ada lagunya ya. Kayaknya ini Bu Retno sudah siap belum menyanyikan? Oke, ya. Jadi profil pelajar Pancasila yang utama sebagai dasarnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Segala sesuatunya itu tujuan awal agar anak-anak mempunyai akhlak yang mulia. Terus dilanjutkan ada mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Tentunya ini semua bisa tercapai jika anak-anak tidak ada masalah dan senang dalam pembelajaran. Oke. Perubahan paradigma belajar. Jadi yang namanya budaya positif, ya, budaya positif jika dilaksanakan secara terus menerus, ya, nanti akan menjadi sebuah kebiasaan, di mana sesuatu hal yang sudah terbiasa dan dilaksanakan terus-menerus akan membuat sebuah karakter. Karakter ini tujuan akhir dari budaya positif. Oke. Di sini ada ilusi kontrol. Ilusi itu adalah persepsi yang salah, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ya. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid sesuai dengan keinginan gurunya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering membuat anak-anak merasa bahwa anak tersebut sudah melakukan kesalahan, dan justru itu membuat anak minder. Ternyata saya kok sering berbuat salah. Ternyata itu juga persepsi yang salah. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, sering kita lakukan. Kita menginginkan pembelajaran yang hanya sesuai dengan keinginan kita tanpa melihat anak-anak itu sebenarnya ingin yang seperti apa. Nah, itu. Kita lanjutkan. Paradigma stimulus respon pendekatan dan kontrol menurut Stephen R. Covey, ya.
kita ingin membuat sedikit demi sedikit, ubahlah perilaku Anda. Ya. Jadi yang diubah adalah perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu. Nah, ini ada perubahan ya, dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang pertama, dari kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, yang sebetulnya harus dilaksanakan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita menyuruh orang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita harus bisa melihat sebenarnya yang mereka inginkan itu yang seperti apa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini kita mengambil sisi positifnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Tinggal kita bagaimana dapat melihat sebenarnya tujuan apa sih yang sedang mereka inginkan sehingga mereka melakukan perilaku buruk. Orang lain bisa mengontrol saya, ya, stimulus respon. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Biasanya kalau kita dikontrol oleh orang lain, kita merasa apa yang dirasakan kira-kira? Tiba-tiba lagi ngantuk. Wah, ada yang ngantuk ternyata. Jadi tidak bermaksud menyindir. Padahal saya nggak melihat ke sana loh. Ya. Ya. Tiba-tiba ada yang ayo, nah, dikontrol, silakan, atau dikasih tugas-tugas. Padahal sedang enak-enaknya, itu biasanya akan merasa, apalagi kalau tidak sesuai dengan keinginan kita akan menjalankannya dengan tidak nyaman. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Daripada memaksa, lebih baik berkolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru yang bisa dilaksanakan. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah. Kita anggap semuanya menang. Oke, ya. Mari kita praktekkan. Coba dikepalkan tangannya. Ayo, dikepalkan tangannya. Bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu semuanya ada hal yang sangat berharga. Anda harus menjaga agar barang tersebut tetap ada pada Anda dengan semua tenaga, karena begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah Anda akan membuka kepala tersebut ketika ada orang yang menyuruh? Alasannya berarti tadi pada saat berkepal tidak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam. Oh iya. Ya. Oke, yang kedua, apakah Anda tetap menutup kepala? Milih yang pertama atau yang kedua? Oh ya, yang kedua ya. Walaupun dipengaruhi, tetap dalam kegiatan ini siapakah yang memegang kendali? Apakah orang lain bisa mengendalikan Anda? Tidak. Yang mengendalikan, yang bisa memegang kendali adalah Anda sendiri. Mau membuka atau menutup.
kita sendiri yang kontrol atas kebarangan kita. Apakah kita membuka atau menutup, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita miliki saat itu. Oke. Setelah mempelajari teori kontrol, kita dapat mengkaji dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya, disiplin adalah kontrol diri. Kalau kontrol diri masing-masing anak itu baik, tentunya anak akan mudah untuk melaksanakan kedisiplinan. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri berasal dari disiplinan atau belajar? Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi orang yang disiplinnya bagus, mesti orang tersebut punya tanggung jawab yang baik juga. Orang tersebut mempunyai nilai-nilai luhur yang diyakini dan selalu dijaga. Definisi dari disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk penumbuhan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Siapa yang pernah menghukum anak-anak? Oh, benar. Siapa yang pernah memberikan penghargaan kepada anak-anak? Siapa yang pernah mengancam anak-anak? Nanti kalau kamu nggak belajar, nilaimu, nah, itu juga termasuk ancaman. Ya, nanti kalau kamu nggak rapi, nilainya tak kurangi, itu juga ancaman. Jadi disiplin positif itu harus keluar dari namanya imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi anak-anak sadar dengan dirinya sendiri, bisa mengontrol diri untuk bisa disiplin tanpa embel-embel apapun. Nah, di sini peran pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi itu ada dua, motivasi diri dan motivasi eksternal. Menurut Bapak Ibu semuanya, motivasi mana yang lebih baik? Motivasi diri. Ya, motivasi diri ya. Karena yang memegang penuh kendali atas kontrol diri adalah diri kita sendiri. Walaupun ada motivasi yang begitu kuat dari luar, kalau kita hanya sendiri mager, ya nggak akan bisa. Tapi walaupun tidak ada motivasi dari luar, kalau kita sendiri sudah punya motivasi yang baik, semuanya akan dapat berjalan. Oke. KHD Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Kalau merdeka tanpa disiplin, nanti jadinya ambur adul. Ya. Terus sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, dan peraturan yang sedemikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, disiplin diri atau kontrol diri yang kuat memiliki motivasi internal, motivasi yang ada di dirinya sendiri. Murid yang merdeka, nah, murid kita harus merdeka ya, itu. Tetapi merdeka itu tidak merdeka yang sekarbe sendiri. Ya, jadi tetap tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri
sendiri. Nilai-nilai kebajikan. Definisi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi tapi di situ ada disiplin diri. Disiplin diri itu juga punya atau harus mampu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang ada adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan dari 3 institusi atau organisasi. Yang pertama terkait dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita kemukakan ada 6 ya. Terus menurut Ibu Prinelli Yos Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Yang masih susah untuk anak-anak kita adalah mandiri. Dan kemandirian itu harus kita tumbuhkan sedikit demi sedikit, tidak bisa instan. Tentunya kita sebagai guru harus tidak boleh apa Bapak Ibu? Tidak boleh putus asa. Kita harus tetap apapun keadaan muridnya harus kita bantu tanpa mencampur adukan antara apa yang ada di sekolah dengan keriuhan-keriuhan yang ada di rumah. Jangan sampai di rumah lagi banyak keriuhan dibawa ke sekolah, anak-anak jadi di sekolah tidak terlayani dengan baik. Mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Terus ada the 7 essential virtues. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Kira-kira dari ketiganya itu yang sama apa? Ada yang sama enggak tiga-tiganya? Toleransi, ya? Ada yang sama ya? Ya. Rata-rata nilai itu hampir sama, hanya ada antara satu dengan yang lain ada tambahan sedikit. Oke, kita berlanjut ke kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia punya kebutuhan yang apabila kebutuhan itu sudah terpenuhi, orang atau manusia tersebut akan merasa puas dan tentunya dengan terpenuhinya kebutuhan, kegiatan yang dijalankan akan lebih nyaman. Contohnya anak-anak kita. Kalau kebutuhan anak-anak kita sudah tercukupi, biasanya anak tersebut akan senang belajar di sekolah. Tetapi kalau ada salah satu kebutuhan yang tidak tercukupi, ada saja yang dilakukan oleh anak tersebut. Oke, ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke. Kebutuhan dibagi menjadi 5. Yang paling utama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini yang paling utama. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya anak-anak ada yang merasa dikacangi. Nah, ini biasanya anak-anak, nanti saya kalau nggak melakukan ini nanti saya ditinggalkan temannya dan lain sebagainya. Nah, ini juga kebutuhan kebebasan, kesenangan dan juga penguasaan. Kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu.
semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi ada anak, contohnya misalkan sedang pembelajaran kok mainan sendiri, itu tentunya kemungkinan ada kebutuhan yang tidak didapatkan oleh anak tersebut, atau anak tersebut sedang mencari-cari agar kebutuhannya terpenuhi. Oke, contohnya, ya, misalkan ada ini di kelas 2A SD sedang bingung, gurunya sedang bingung, ya, ini guru kelas 2-nya sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas telah datang padanya dan mengeluh. Doni seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Pernah ada terjadi di kelas ibu semuanya? Ada, ya. Mungkin jawaban Doni macam-macam. Misalkan, saya lapar, Bu. Oh, berarti kan lapar. Sebenarnya dia memang benar-benar lapar. Dia punya kebutuhan bertahan hidup, ya, lapar. Mungkin tidak membawa bekal dari rumah atau uang sakunya habis. Sementara dia masih lapar. Nah, kalau ini tidak dipenuhi, kita berpikir kalau lapar juga susah, ya. Rasanya gimana? Tidur aja kalau lapar tidak bisa tidur. Saya senang karena nanti teman-teman pasti mengaju pada bu guru, kemudian bu guru menegur saya. Nah, saya senang karena nanti teman-teman pasti mengaju pada bu guru, kemudian bu guru menegur saya. Nah, ini ingin kasih sayang atau rasa diterima. Biar teman-teman takut sama saya. Nah, dia ingin berkuasa, ya, merasa berkuasa. Saya bosan sama bekal yang dibawakan ibu saya dari rumah. Nah, dia ingin bebas dengan bekalnya sendiri. Mungkin udah bosan dengan bekal yang dibawa ibu saja, dia ingin bebas jajan sendiri. Saya iseng saja, Bu, biar nanti teman-teman mengejar-ngejar saya. Nah, dia ingin hal-hal yang menyenangkan. Mungkin bisa kita alihkan dengan ice breaking dulu, nah, sehingga anak-anak ketika tadi ingin mengejar-ngejar yang lain, jadi teralihkan dengan kegiatan yang lebih menyenangkan. Nah, di sini bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, makanan, dan lain-lain. Ya, Doni kelaparan karena tidak bawa bekal. Kasih sayang, kebutuhan yang bersifat psikologis, menerima, memberi kasih sayang, kebutuhan untuk tetap terhubung dengan teman, tidak dikucilkan. Karena beberapa ada yang kadang anak itu susah untuk bersosialisasi dengan temannya. Kadang ada juga yang tidak mau berteman dengan dia. Nah, ini dia membutuhkan rasa diterima. Guru melaporkan ke orang tua dan Doni diperhatikan. Nah, itu salah satu solusinya, ya, jadi dengan diperhatikan nanti dia merasa diterima. Penguasaan, ya, jadi ingin mencapai sesuatu, ingin menjadi yang berkompeten, berprestasi, diakui, dihormati. Doni merasa hebat karena teman jadi tahu. Dia sebenarnya hanya ingin dihormati, tetapi dia menyalahgunakan dengan cara dia ingin yang paling ditakuti. Sebenarnya kalau dia sudah dihormati, mungkin dia tidak menyalahgunakan dengan menakut-nakuti teman. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan, suka mencoba-coba, senang akan hal yang menarik. Doni bosan dengan bekalnya tadi. Nah, ini kesenangan, iseng menikmati kekesalan teman.
Ada anak yang kalau temannya jadi kesal itu senang. Ya, ini kesenangan. Oke. Kira-kira apa isinya? Tadi ada apa aja? Kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, apa? Kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima, kebutuhan penguasaan. Ya, oke. Kira-kira yang pertama itu masuk mana? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya harus tenang, tidak ada suara. Kan jadi gak seru jadinya. Apa kira-kira menurut mulai itu? Kesenangan. Oke, kita nanti cek hasilnya ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang model baru. Apa ini? Perhatian. Berarti rasa ingin diterima kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja ceramah ini itu. Apa kebutuhan yang sebenarnya diinginkan dari anak? Kebebasan. Kita cek ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kadang ada anak ketika gambar itu nggak pengen dilihat, ketika kita langsung ditutupin. Kita bisa lihat ya hasilnya ya. Ya. Kesenangan, kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Yang keempat adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Tadi kita sudah memahami bahwa anak-anak itu ketika melakukan sesuatu itu punya tujuan, punya motivasinya sendiri karena adanya kebutuhan masing-masing. Nah, di sini ada motivasi. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar. Jadi kalau tidak sadar, berarti itu bukan motivasi, harus sadar. Atau tidak sadar, berarti dua-duanya bisa sadar maupun tidak sadar. Kadang tiba-tiba lagi duduk melihat sesuatu jadi termotivasi dengan tujuan tertentu. Motivasi tersebut dapat berupa motivasi internal maupun eksternal ya. Jadi motivasi ada dua, dorongan dari orang lain atau memang benar-benar dorongan itu muncul dari dirinya sendiri. Oke, mari kita renungkan, mari kita amati. Mengapa kita melakukan sesuatu? Kira-kira kita melakukan sesuatu gara-gara apa? Punya keinginan. Ada lagi punya kewajiban. Ada lagi kebutuhan. Ya, bisa punya karena keinginan, kewajiban, kebutuhan ya. Apakah melakukan sesuatu karena ada dorongan? Iya. Apakah ada orang melakukan sesuatu tiba-tiba tanpa ada dorongan apa-apa? Ada berbeda. Ada orang yang melindur. Apakah ada yang pernah tidur berdiri sendiri jalan-jalan? Ada, kadang ada orang yang seperti itu ya. Ya, itu berbahaya. Ketika tidur terus jalan keluar tiba-tiba hilang. Pernahkah melakukan sesuatu karena ada hadiah uang ujian? Yang paling menyenangkan yang mana? Ya, oke ya.
Kadang ada yang melakukan sesuatu ada karena ada hadiahnya, ada uang, pujian. Itu adalah bentuk-bentuk dorongan. Itu semuanya berarti dorongan dari luar atau dari eksternal. Oke. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada orang yang melakukan sesuatu karena nanti kalau tidak melakukan itu saya jadi dimarahi, jadi disuruh melakukan hal yang lain, sehingga tidak nyaman. Kalau sudah melakukan jadi nyaman. Itu karena dorongan eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ada juga orang yang melakukan sesuatu karena imbalan, lomba. Nah, lomba itu juga orang melakukan itu kadang-kadang imbalan, penghargaan. Kalau yang di sekolah mungkin anak-anak, siapa nanti yang berani maju ke depan akan diberi hadiah. Nah, itu juga salah satu bentuk motivasi eksternal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu motivasi internal yang paling tinggi, tanpa, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, bukan karena konsekuensi nanti seperti apa. Dia memang melakukan sesuatu itu karena dia yakin dengan apa yang dia lakukan itu adalah hal yang baik dan tentunya ada nilai-nilai kebajikan. Ya, di sini ya. Itu tadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, anak-anak mengerjakan PR. Kalau anak tersebut motivasinya gara-gara nanti kalau tidak mengerjakan PR dihukum, nah itu berarti anak tersebut masih menggunakan motivasi eksternal. Tetapi kalau anak tersebut sudah punya motivasi internal yang baik, ada PR, pasti ia kerjakan karena itu adalah bentuk tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan? Nah, dengan saya rajin setiap hari mengerjakan tugas, apa yang akan saya dapatkan? Apakah nanti gurunya pasti akan mengasih saya nilai yang benar-benar memuaskan? Atau misalkan nanti saya akan diberikan hadiah, termasuk poin-poin. Nah, ada anak yang nanti rajin kasih bintang. Itu juga sebenarnya masih mengandalkan imbalan. Jadi kalau nanti, tetapi itu juga tidak sepenuhnya tidak baik, karena untuk melatih anak-anak bisa atau mampu memunculkan motivasi internal memang harus secara bertahap. Kebiasaan yang nantinya akan merupakan jadi sebuah karakter. Nah, ini yang paling akhir, ini yang tujuan disiplin positif yang seharusnya kita bisa capai. Untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, seperti itu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya akan melakukannya. Bukan saya akan mendapatkan apa, atau saya nanti kalau nggak melaksanakan akan diapain. Itu jadi langsung, kalau saya melakukan ini nanti saya akan jadi yang seperti apa ya? Nanti akan mungkin lebih baik lagi dan seperti itu. Oke. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Misalkan ada seperti ini. Anak datang terlambat. Kira-kira yang dilakukan Bapak Ibu apa terhadap anak tersebut? Bertanya. Apa yang ditanyakan? Setelah itu ya, terus tadi saya bangunnya jam 6. Nah, terus
karena saya tadi malam bang tidurnya kemalaman. Nanti lah ya, lagu gitu ya. Oke ya. Kadang ada yang langsung, sekarang kamu berdiri di depan kelas. Tadi kamu terlambatnya berapa menit? 5 menit, oh tadi 5 menit. Nah, itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana bentuknya? Ketika anak tersebut terlambat misalkan 5 menit atau mungkin 10 menit, kalau itu dengan konsekuensi, dia nanti ketika yang lainnya sudah istirahat, dia harus ditambahkan 5 menit atau 10 menit. Jadi konsekuensi itu disesuaikan dengan apa yang dia langgar. Kalau tadi suruh berdiri kan tidak ada hubungannya ya. Tapi berbeda jika itu adalah PJOK. Jadi ketika ada anak yang terlambat, yang lainnya sudah siap untuk olahraga, sudah pemanasan dan lain-lain, ada yang terlambat. Nah, dia disuruh keliling, misalkan ditambah dua kali, itu masih masuk konsekuensi karena masih berhubungan. Tentu. Ya, perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu membuat anak merasa sakit atau rasanya loro, ya, merasa sakit hati biasanya kalau dihukum. Kalau konsekuensi membuat sesuatu harus terjadi. Artinya ketika itu adalah konsekuensi, tentunya di awal sudah disampaikan. Nanti kalau kamu seperti ini, konsekuensinya adalah seperti ini. Atau bisa dengan cara tadi ditanya-tanya, seperti Bu Retno ya, ditanya. Kira-kira kalau kamu telat, konsekuensinya yang berhubungan dengan cara tadi, apa solusinya? Seperti itu. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Mungkin pada saat menjalani konsekuensinya, yang lain sudah istirahat, dia masih di dalam. Itu tidak sesakit ketika dia disuruh berdiri, apalagi ada yang disuruh dikasih tulisan jalan-jalan. Nah, itu kan sakitnya lama. Tetapi kalau konsekuensi, ya pada saat menjalankan konsekuensi selesai, ya sudah, biasanya seperti anak membenci kedisiplinan. Itu kalau hukuman. Untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ketika hukuman itu terasa paksaan. Jika konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nah, itu untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru, contoh ini ya tadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat. Itu termasuk hukuman. Ada yang melakukan? Ada. Saya juga dulu pernah. Tapi setelah kita tahu, tentunya kita sebaiknya ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena ini terlambat hadir di sekolah tidak ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Ya, kita tidak boleh memberikan konsekuensi untuk mengelilingi lapangan, nanti jadinya adalah hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Karena dia sudah mencoret-coret kertas teman, misalkan sampai habis, ya konsekuensinya dia harus mengganti. Nah, itu sesuai, jadi sama. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, dia nyenggol, konsekuensinya ya dia yang harus membersihkan. Sampai, nah itu untuk yang konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini masih termasuk konsekuensi karena berhubungan. Dampak yang ditimbulkan
sebuah hukuman, nah, sebenarnya kita menghukum anak menjadi disiplin, tetapi itu sebenarnya bukan disiplin dalam arti sukses. Terlihat seperti anak disiplin, tetapi sebenarnya di hati itu dong, oh iya. Nanti ketika nggak ada gurunya, dia akan melakukan. Dia hanya patuh, taat, melakukan itu ketika ada orangnya. Tetapi ketika sudah tidak ada, dia akan kembali lagi seperti semula. Murid akan benci peraturan, membuat rasa tidak nyaman, menimbulkan rasa takut dan tersakiti, terpaksa. Terpaksa. Jadi melakukannya kalau ada gurunya. Kalau ada gurunya, tenang. Gurunya keluar langsung rame. Nah, itu seperti itu. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ini terlihat seperti anak disiplin, tetapi sebenarnya belum sukses karena masih mengandalkan orang lain. Ketika tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengawasi, dia akan melakukan hal yang tidak semestinya lagi. Dapat dari penghargaan. Nah, penghargaan tidak efektif. Murid melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Ketika suatu saat tidak ada penghargaan atau imbalannya, nggak ada hadiahnya lagi, udahlah. Nah, seperti itu. Penghargaan dapat merusak hubungan, menimbulkan sifat iri. Yang pintar selalu dapat penghargaan terus, sementara yang kurang mampu, alang-alang yang nanti nggak akan dapat apa-apa. Ya udah, nah, itu tidak baik. Mematikan kreativitas, murid tidak tertantang untuk melakukan hal yang baru. Penghargaan yang menghukum sistem ranking dalam kelas. Nah, ini mengapa di Kumer tidak ada rankingan ya? Di akhir-akhir perkuliahan juga pun tidak ada rankingan. Ya, penghargaan yang menghukum, karena sebenarnya kita juga tidak bisa melihat secara utuh yang ranking 1 dengan ranking 2 itu apakah betul yang ranking 1 itu lebih benar. Karena kan kita hanya tidak tahu skill di dalamnya itu seperti apa. Kadang-kadang kita melihat, menjumpai anak-anak yang dulu pada saat kita ajar biasa-biasa saja, tapi setelah dewasa justru lebih sukses. Nah, itu terkait soft skill yang ada pada anak tersebut. Apalagi anak yang biasa-biasa saja tetapi komunikasinya bagus. Ada juga anak yang pandai tapi introvert, ya, susah bersosialisasi, itu pun juga padahal rankingnya tinggi. Nah, jadi rankingan itu tidak sepenuhnya bisa melihat apakah anak tersebut betul-betul ada. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi lebih baik daripada hukuman, tetapi itu pun sebenarnya disiplin yang masih gagal. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan tidak tertanam dalam diri karena masih termasuk motivasi eksternal, belum dari dirinya sendiri. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi harus dimonitoring. Berkaitan dengan stimulus respon, murid atau anak menghormati peraturan dan mendorong kepatuhan. Murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan kekuatan positif. Yang diharapkan adalah ketika ada pelanggaran-pelanggaran apapun, yang kita lakukan adalah menggunakan restitusi. Di mana ketika kita melaksanakan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu panjang, menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, anak paham bahwa dirinya sendiri yang berpegang, yang pegang kendali kontrol, mendorong disiplin positif. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya.
Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, tidak langsung dihukum, tidak langsung dikasih konsekuensi, tetapi anak tersebut ya seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Retno, ditanyai, kamu kenapa kok terlambat? Nah, tapi ada langkah-langkahnya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi antara guru dan anak itu berkolaborasi, di mana guru itu bisa membimbing atau menemani anak tersebut agar bisa mencari solusi dari kenapa kok anak tersebut melanggar peraturan atau mungkin keyakinan kelas, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu di bawahnya ada terkait murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan lain-lain. Oke, ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Tidak menebus kesalahan. Ketika salah, dia akan belajar dari kesalahan. Kenapa kok aku salah? Sebenarnya apa yang aku lakukan? Salah melanggar keyakinan yang mana? Untuk kedepannya bagaimana? Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kalau kita menghukum kan kita memaksa anak untuk melakukan sesuai yang kita inginkan. Kamu silakan berdiri, itu namanya memaksa. Tetapi kalau restitusi itu tawaran. Kira-kira kalau kamu melakukan ini untuk memperbaiki lagi, solusimu bagaimana? Nah, nanti anak akan cara otomatis akan berpikir, aku salah. Nah, tentunya nanti ada langkah sebelum ditanyakan apa solusinya. Menuntut, melihat di dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada 5 kebutuhan ya. Fokus pada karakter, bukan tindakannya. Jadi bukan kepada tindakan yang dilakukan, tapi fokus ke bagaimana anak tersebut mampu mencari solusi terhadap apa yang ia langgar, sehingga nantinya tidak melanggar kembali. Fokus pada karakter. Menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompoknya. Maksudnya apa? Kita harus mengarahkan murid agar menyadari kesalahannya, bukan menghakiminya. Oh, aku salah. Orang kok bolak-balik salah. Udah dibilangin berulang kali kok masih terus. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Tapi ya kadang masih seperti itu. Apalagi kalau sudah runyam, banyak pikiran dan lain sebagainya, banyak tugas nggak selesai menumpuk. Ternyata ada anak yang lagi bermasalah tambah. Nah. Oke, perbedaannya apa? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu menyuruh murid untuk berdiri di depan kelas selama beberapa waktu, itu masuk hukuman. Kalau konsekuensi, mengerjakan tugas saat jam istirahat, itu misalkan karena tidak mengerjakan tugas, PR-nya tidak dikerjakan, jadi jangan, kamu tidak mengerjakan, ya udah, tetap dikasih waktu untuk mengerjakan. Kadang ada juga yang karena PR-nya banyak, yang lain sudah pulang, misalkan dikasih jam khusus setelah pulang untuk menyelesaikan apa yang tadi sudah dikerjakan. Terus kalau misalkan PR-nya itu sudah dibahas bagaimana? Nah, tentunya nanti mungkin ada tambahan untuk
soal atau tugas yang masih sama tetapi harus dikerjakan agar konsekuensinya bisa dilaksanakan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan diri, nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Nah, nanti itu akan dibahas di slide selanjutnya. Guru tidak menyuruh murid untuk melakukan sesuatu, namun mengarahkan murid untuk berbuat sesuatu atas inisiatifnya sendirinya. Jadi yang terpenting adalah paling bawah, murid melakukan sesuatu atas inisiatifnya sendiri. Ketika dia melakukan pelanggaran, solusinya atas inisiatif sendiri, tentunya dengan dipandu sehingga mendapatkan solusi yang betul-betul solusi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol di dalam restitusi. Pertama, penghukum. Ada guru yang sebagai posisi penghukum, membuat merasa bersalah teman atau sebagai teman atau pemantau atau manajer. Kira-kira selama pembelajaran Bapak Ibu itu seringnya di bagian yang mana? Sering menghukum, membuat merasa bersalah ketika ada pelanggaran, anak-anak menjadi merasa bersalah, atau kita jadikan sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, oke. Ini ada videonya, silakan. Tapi ini nggak ada suaranya. Bapak Guru hebat dalam penerapan. Sekarang sudah bersuara. Restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama ya, posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Gak terlambat. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Mana? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. tentunya kalau sebagai penghukum ada bicaranya lebih keras ya, nanti menunjuk dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam.
Jadi tadi ada 5 video, di mana yang pertama itu sebagai posisi sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, dilanjutkan sebagai posisi teman, terus ada yang selanjutnya itu pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi dari 5 posisi itu yang paling baik itu seharusnya yang mana? Yang mana? Yang manajer, ya. Yang memposisikan sebagai manajer itu bisa bolak-balik menjadi sebagai teman, sebagai pemantau, atau full sebagai manajer. Di mana ketika memposisikan sebagai manajer, ketika ada perilaku yang melanggar dari peserta didiknya, tidak langsung dihukum atau tidak dibikin merasa bersalah, tidak juga bercakap-cakap sebagai teman yang ramah ya, tetapi sesuaikan dengan keyakinan keras yang sudah dibuat pada saat awal. Ketika tadi tanyain, sudah tahu peraturannya itu jam berapa datangnya, terus terlambat 20 menit, terus ditawarkan, terus bagaimana kalau seperti ini, ya toh? Jadi anak sendiri yang mencari solusinya. Dengan cara besoknya lagi tidak terlambat lagi, akan menyetel alarm, terus dicari solusi lain yang lebih meyakinkan apabila solusi yang pertama gagal. Misalkan alarmnya sudah berbunyi tapi belum bangun, ada kakaknya yang bisa membangun. Nah, itu semua adalah solusi. Jadi ketika guru sudah memposisikan sebagai manajer, sebenarnya guru itu sudah melaksanakan segitiga restitusi. Nah, itu yang tadi kita bahas di awal. Ya, jadi perbedaannya, kalau penghukum itu meminta murid keluar tidak mengikuti pelajaran, terus rasa bersalah mengingatkan akan kesalahan murid yang diterus-teruskan, terus kurang tegas saat menegur murid. Nah, ini sebagai teman itu bagus, tapi juga kadang ada tidak bagusnya. Kalau keterlaluan mungkin bisa dianggap direndahkan. Bisa juga ketika salah satu murid misalkan terlalu lama dengan satu orang guru, ketika dengan guru yang lain tidak ramah, maka perlakuan anak tersebut juga akan berbeda, karena memang bukan dari motivasi internalnya, karena motivasi dari gurunya, di mana itu adalah motivasi eksternal. Oke, nah kira-kira apa isinya kalau ada ucapan yang seperti itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kita posisi kontrol sebagai apa? Merasa bersalah? Oke, nanti kita cek ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Posisi apa? Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya. Teman ya, ini jelas sekali ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Berapa kali sih? Berulang-ulang berarti? Ya, tadi yang berulang-ulang itu apa? Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Itu jelas manajer ya. Nah, jadi mengatakan berulang-ulang. Berapa kali saya sudah mengatakan kepada kamu? Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Sudah kemarin salah, disalahkan lagi, sesuai disalahkan lagi. Jadi merasa kok hidupku gak ada gunanya ya, salah terus. Ya. Yang keenam. Tadi kan ada berapa poin yang kita bahas? Ada 7 ya. Sudah 6, sudah 7, sebentar lagi selesai. Oh ya. Keyakinan keras. Nah, ini
yang harus kita buat seyogianya, sebagusnya itu keyakinan kelas itu dibuat ketika awal masuk siswa baru. Jadi misalkan di masa OS atau masa orientasi siswa ya. Pengertian dari keyakinan kelas serangkaian nilai-nilai moral atau prinsip-prinsip yang dianut bersama oleh seluruh anggota kelas atau komunitas sekolah. Contohnya ada keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri. Diharapkan nilai-nilai ini ada pada siswa karena benar-benar dari motivasi internal, bukan lagi dari motivasi eksternal. Mengapa tidak peraturan saja? Kita selama ini yang dibuatkan peraturan. Kenapa kok harus keyakinan sih? Kenapa tidak buat peraturan aja ditempelkan? Ketika ada yang melanggar, ada sanksinya. Kenapa kok harus keyakinan? Ada 3 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Agar selamat ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kok ada peraturan seperti itu? Untuk apa? Menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Tadi tepat waktu atau tidak? Tepat waktu ya, tapi malah lebih awal. Oke. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita hanya mengikuti serangkaian peraturan, berarti itu masih motivasi eksternal. Kita harus tergerak sendiri. Nah, makanya ada guru penggerak itu ada tergerak, bergerak, menggerakkan. Kira-kira Bapak Ibu sudah di tahap yang mana? Sudah tergerak belum? Atau malah ngantuk? Tergerak, bergerak, yang paling akhir bisa menggerakkan. Tergerak artinya setelah kita melakukan sesuatu, ternyata hati saya tergerak ingin melakukan ini. Bergerak, setelah tergerak, ayo kita lakukan. Setelah kita bisa melakukan pada kelas kita, waktunya menggerakkan orang lain. Nah, seperti ini. Tak gerakkan, semoga bergerak. Lanjut. Ya, itu tadi. Helm digunakan untuk keselamatan, masker untuk kesehatan. Pintar-pintar ini sudah luar biasa. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Tersirat itu yang tidak tertulis, tersurat itu yang tertulis, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mau sukunya apa, kalau menggunakan helm pasti karena ingin selamat. Jadi tidak tergantung kepada latar belakang apapun. Ya. Kembali lagi menekankan keyakinan pada motivasi internal. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Tanpa peraturan pun kalau sudah tergerak dari motivasi diri pasti akan melaksanakan. Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas itu lebih umum ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas tinggal ditulis tanggung jawab. Jadi nanti tanggung jawab tidak hanya tentang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalkan mengerjakan tugas PR, mengerjakan PR itu juga termasuk tanggung jawab. Piket kelas itu juga termasuk tanggung jawab. Jadi langsung ditulis keyakinan kita adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain.
langsung menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, menghormati orang lain, berkomit, maksudnya ke menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini langsung keyakinan kelasnya apa? Keselamatan atau menghormati orang lain. Kalau orang sudah menghormati orang lain, mesti tidak akan berlaku kekerasan kepada orang lain. Dan jika dia sudah punya keyakinan kelas terkait keselamatan, kalau mengganggu orang lain itu bisa menyebabkan tidak selamat anak tersebut, dia tidak akan melaksanakan. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan bergantian menunggu giliran antre ya, menghormati orang lain, bersabar, ya, Bapak Ibu. Gunakan masker keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan keamanan. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Ya, kalau peraturan jelas tertulis datang 15 menit sebelum bel berbunyi. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kedisiplinan. Ya, maksudnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Ya, jadi lebih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan ada yang negatif, kalimat negatif contohnya tidak ramai di kelas. Kita ganti dengan kalimat positif apa? Tenang atau tertib saat pelajaran. Jadi sebisa mungkin kalimat-kalimat yang negatif diganti dengan kalimat atau bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tetapi yang penting-penting saja seperti tanggung jawab, kedisiplinan, kebersihan, misalkan itu ya. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak satu kali membuat untuk selamanya. Jadi bisa ketika di pertengahan ini perlu ditambahin, bahwa ya bisa ditambahin. Jadi tidak berlaku mutlak seperti itu terus ya. Ini adalah ketika kemarin praktik membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa menyampaikan usulannya. Saya bagikan kertas kecil ya. Terus anak menuliskan. Saya sampaikan, kira-kira peraturan kelas apa yang ingin kalian ada di kelas ini, sehingga di kelas ini kalian nyaman pada saat pembelajarannya, dan ketika kamu masuk kelas kamu senang pembelajaran. Banyak sekali tulisannya. Nah itu tulisannya ternyata tidak bisa dibaca. Nah, ketika itu banyak sekali, ada yang menuliskan 1, 2, 3, bahkan ada yang 5. Terus di poin kedua itu saya meminta salah satu anak untuk menuliskan, membantu menuliskan. Yang sama ditulis 1 kali, yang beda ditulis selanjutnya. Setelah itu kita kelompokkan. Misalkan ada menjaga kerapihan meja, terus ada yang menulis menjaga kerapihan buku. Itu jadikan 1, menjaga kerapihan dan kebersihan. Jadi biar tidak terlalu banyak. Setelah selesai, masih ada beberapa yang tadi membuat kalimatnya negatif, kita jadikan kalimat yang positif. Tidak berisik saat pembelajaran, berarti kita ganti dengan tenang saat pembelajaran, atau tertib saat pembelajaran juga bisa. Setelah selesai, kita sampaikan lagi, kita baca ulang. Apakah kesepakatan tadi, peraturan yang kita buat sudah disepakati semua? Nah tentunya sudah. Kalau sudah, berarti kita lanjutkan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di situ terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang pertama kedisiplinan.
Yang kedua ketertiban, kebersihan, kejujuran, menghormati, tanggung jawab. Kedisiplinan mungkin terkait kalau masuk, nah ini yang masuk setelah bel itu yang masih beberapa tidak sesuai dengan jamnya. Kemarin saya sampaikan, apakah besok masih seperti itu? Oh ya Pak, nah, tapi nggak tahu juga besok seperti apa. Semoga memang benar-benar dilakukan. Ketertiban, nah ini ketertiban saat pembelajaran, saat misalkan masuknya itu sudah baris, benar-benar baris atau tidak. Setelah itu anak-anak disuruh silakan, tadi sudah dibuat, dibacakan kembali biar lebih apa. Terus salah satu atau perwakilan membuat. Nah ini yang membuat, yang ini adalah siswa. Saya suruh silakan dibuat, terserah mau seperti apa. Ternyata sudah dibuatkan tadi. Yang belum adalah ini, kolom tanda tangan. Kemarin juga tak suruh membuat, nanti biar tanda tangan ulang dan bisa ditempelkan di kelas, sehingga ketika masuk dia akan selalu ingat, oh ini dulu kita membuat, ini disepakati bareng-barengan. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, ini ada testimoni. Nah, biasakan untuk membuat testimoni karena ini muter-muter berarti nggak ada testimoni. Walau ya itu memang anak-anak langsung tak suruh silahkan kalau mau persiapan. Jadi tidak melihat apapun, menyampaikan sesuai dengan yang diketahui siswa. Jadi kata-katanya kata-kata yang belibet dan lain sebagainya tidak apa. Tetapi saya sangat senang sekali anak-anak itu mampu untuk mengungkapkan gagasannya. Jadi tidak malu dan lain sebagainya, sehingga semoga nanti lebih baik lagi. Ya. Bagaimana jika siswa melanggar keyakinan kelas? Ternyata tadi sudah dibuat, loh, kok dilanggar? Nah, tentunya kita segitiga restitusi. Dengan langkah yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Karena biasanya ketika anak melakukan kesalahan dia akan merasa takut, apalagi kalau gurunya itu menakutkan. Ada yang ketika sudah berdiri lihat aja langsung ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dengan cara setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Dilanjutkan dengan validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanyakan. Tentunya mesti ada alasannya. Kalau sudah ketemu alasannya, kita nanti bisa mencari solusinya. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nah, di tahap terakhir kita akan menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat loh keyakinan kelas kita yang buat? Kalau kamu melanggar ini berarti kamu melanggar keyakinan yang mana? Nah, dan lain sebagainya. Nah, tahapan restitusi. Satu, menstabilkan identitas dengan kata-kata, pilihan kata-kata seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi diteruskan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Misalkan ada dua anak yang gelutan atau bertengkar, berkelahi, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini tahap awalnya. Jadi biar anaknya nanti kalau mau diwawancarai bisa menjawab, tidak takut
takut. Apalagi kalau habis berkelahi itu mau ditanya aja nggak ada suaranya. Kadang mukanya masih marah. Validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan. Nah, yang terpenting adalah di sini, ya. Kamu pasti punya alasan. Nah, kita akan mencari alasannya apa. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang unik. Tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, tentunya dulu kita sudah bersepakat kita ingin kelas kita ideal. Disuruh membayangkan ulang. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kemarin saya mau membuat sebuah kasus di mana ada anak pada saat istirahat malah menangis sendirian di kelas. Dia menangis karena tadi habis sempat mengejek malam karena nilai ulangannya lebih rendah dibanding nilai yang didapatkan. Jika ada kasus seperti ini, ya, tahap yang pertama di bagian menstabilkan identitas. Kalau kamu melakukan hal seperti itu baik apa tidak? Tidak, Pak. Jadi sebenarnya bersalah itu ya wajar. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, tetapi, nah, tetapinya dilanjutkan. Tinggal bagaimana nanti kamu memperbaikinya. Di validasi tindakan, kamu tentu punya alasan. Apa alasan kamu melakukan hal itu? Terus, misalkan, karena saya merasa bangga, nilai itu 90, sebenarnya hanya 60. Apa menurutmu itu hal yang baik? Tidak. Kalau tidak berarti harus diperbaiki. Di sini akan berlanjut ke tahap yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang kamu lakukan tadi sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Tidak sesuai dengan keyakinan yang mana? Dengan keyakinan menghargai sesama. Terus apa solusinya? Agar si Mala tadi tidak menangis kembali, meminta maaf kepada Mala dan mengajak temannya untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kapan kamu akan melakukannya? Sekarang, Pak. Nah, itu ini kemarin yang kita akan padamkan, ya. Oh iya, silakan. Nah, ini contohnya saja. Lanjut aja ya. Yang kedua seperti ini. Intinya adalah kita menanyakan hal-hal yang seperti ini kepada anak untuk menggali solusi sendiri dari anak sendiri. Akhirnya selesai. Makanan pokok berupa nasi, pakai tambahan lauk pauk. Mari terapkan segitiga restitusi. Disiplin positif, anak terbentuk. Ya. Jadi itu tadi poin akhirnya adalah di bagian segitiga restitusi dan pembuatan keyakinan kelas. Ya. Semoga nanti setelah ini kelas-kelas yang lain bisa menerapkannya terkait keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi, sehingga nanti perilaku anak tidak lagi banyak yang melanggar peraturan, sehingga nanti anak-anak lebih bisa baik lagi. Nah, di poin terakhir, nah ini adalah sesi paling akhir, refleksi. Nanti akan tak bagikan kertas berwarna hijau, silakan ditulis nama ya dan isiannya. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda selama mengikuti kegiatan ini? Pengetahuan apa yang dapat setelah mengikuti kegiatan ini? Apa rencana Anda ke depan setelah mengikuti kegiatan ini?
Silakan dituliskan bagaimana perasaan Anda selama mengikuti kegiatan ini. Tulis saja. 1. Perasaan saya apa? Yang kedua, apa yang nanti yang dapatkan, yang Bapak Ibu dapatkan. Silakan ditulis. Gak usah panjang-panjang, singkat-singkat saja. Apa rencana ke depan? Oh, saya akan menerapkannya pada kelas saya. Yang sudah bisa ditempel aja di depan sini. Oh, saya nggak ada. Oh. Ternyata ada pemainnya. Oh itu betul. Oh iya. Silakan. Luar biasa. Datanya terakhir, gagalnya pertama. Perasaannya senang, termotivasi. Apa yang dipelajari? Segitiga restitusi keyakinan kelas. Rencananya mengikuti menerapkan. Luar biasa. Ini memang luar biasa sekali. Tentunya sudah diterapkan semuanya. Nah ini. Senang sekali, disiplin positif, yes. Siap mempraktikkan segitiga restitusi dan keyakinan keras. Ya. Mantap, luar biasa. Oh belum dikasih, ya ini semuanya. Ini kolmennya nggak bisa. Dikasih semua, malah boleh tidak. Senang karena tambah pengetahuan, membuat keyakinan kelas dan ilusi, dapat membuat keyakinan kelas. Oke. Semangat TGP. Perasaan senang karena bertambah ilmu. Perasaannya sangat bahagia, tapi di sisi lain ngantuk. Sama itu berarti. Luar biasa. Ya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Memang jam-jam seperti ini jam-jam yang mengantukkan. Untungnya ini adalah hari terakhir ya. Besok sudah libur. Nanti masih kerja lagi Pak. Oh iya. Senang. Alhamdulillah semuanya senang semua ini. Iya. Saya sangat bahagia, semuanya senang akhirnya. Mendapatkan ilmu baru, bisa merubah cara memberikan solusi terhadap anak yang susah diatur. Nah, bagus ini. Berarti punya, nanti akan berubah, melaksanakan perubahan di kelasnya. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan. Oke, ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah memberikan refleksinya. Akhirnya untuk kegiatan sore hari ini bisa berjalan lancar, semuanya mengikuti dengan penuh semangat, antusias, walaupun sedikit ngantuk tapi tidak apa-apa. Yang penting ilmunya masuk ya. Siap. Iya, masuk. Oke. Ya, nah, sudah.
Mungkin ada satu atau dua yang mau menyampaikan atau memberikan kesimpulan dari kegiatan kita dari awal tadi sampai sekarang. Itu kan? Ya boleh. Silakan, Bunto mau menyampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Widodo atas materinya diseminasinya hari ini. Luar biasa ilmu yang kami dapatkan, yang jelas siap untuk melaksanakan disiplin positif agar menjadi budaya positif di sekolah. Siap juga untuk mempraktekkan keyakinan kelas biar kelasnya lebih terkondisi, pembelajaran akan berjalan jauh lebih baik lagi. Iya, intinya itu pokoknya siap disiplin positif, yes. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk menghadiri. Banyak tepuk tangan bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk dukungannya. Untuk selanjutnya, karena ini sudah selesai, kita tutup acara ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Mungkin untuk sebelum saya tutup, biar nanti pulang punya cerita, diakhiri dengan bercerita tetapi dengan satu kata, diteruskan oleh peserta yang lain. Misalkan aku, oke? Urutannya dari sini terus ke sana, geser ke belakang, ya. Kita mulai. Nanti yang selanjutnya akan meneruskan dengan kata yang lain, tapi nyambung ya. Yuk, mulai dari sini. Hari ini aku bahagia sekali mengikuti diseminasi budaya positif. Ayo kali-kali. Iya. Seru. Agak ngantuk. tapi menyenangkan. Tapi benar. Terima kasih ya. Akhirnya bisa kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.